Seharusnya Pak Jokowi ikut diperiksa dong, karena ada 4 pimpinan KPK di mana Pak Jokowi juga menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan keempat-empatnya pimpinan KPK itu tidak menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Nah, ini ada apa? Kenapa baru pimpinan KPK saat ini baru menetapkan Hasto Kristianto menjadi tersangka dan ditahan? Nah, jadi 4 pimpinan KPK plus 1 yang saat ini menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka bisa diduga, yaitu pimpinan KPK yang saat ini menyalahi prosedur dong. Ini adalah logika yang sangat sederhana sekali. Jadi ingat ya, pada saat lalu ya, yaitu statement dari Effendi Simbolon. Pada saat lalu memang menyebut Hasto itu dibantu Jokowi dan akhirnya tidak menjadi tersangka. Itu pun juga saat ini mulai terungkap. Ternyata benar Firly Bahuri itu oleh penyidik Rosa yang menjadi saksi di sidang Hasto Kristianto bahkan menyebut Firly Bahuri itu setidaknya merintangi penyidikan, membocorkan OTT dan lain sebagainya. Dan bahkan konon katanya itu ada 4 pimpinan KPK yang setidaknya merintangi terkait Hasto Kristianto menjadi tersangka dan lain sebagainya. Apakah itu juga bersifat the ID itu? Nah, ini kan sangat lucu sekali. Seharusnya Pak Jokowi ikut diperiksa dong, karena ada 4 pimpinan KPK di mana Pak Jokowi juga menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan keempat-empatnya pimpinan KPK itu tidak menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Nah, ini ada apa? Kenapa baru pimpinan KPK saat ini baru menetapkan Hasto Kristianto menjadi tersangka dan ditahan? Nah, jadi 4 pimpinan KPK plus 1 yang saat ini menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka bisa diduga, yaitu pimpinan KPK yang saat ini menyalahi prosedur dong. Ini adalah logika yang sangat sederhana sekali, di mana 5 pimpinan KPK tidak menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka, tetapi pimpinan KPK saat ini di tahun 2024 ini tiba-tiba menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Artinya menurut saya ini sudah kalah ya, setidaknya ya. Bisa saja yang pimpinan KPK saat ini itu menyalahi prosedur. Kan saya masih ingat betul pimpinan KPK pada saat lalu, yaitu Pak Alex Marwata. Itu bahkan mengatakan lebih baik penyidik itu fokus mencari Harun Masiku daripada menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Nah, lebih baik fokus menemukan Harun Masiku itu di mana, karena aktor intelektualnya itu adalah Harun Masiku. Seharusnya ditemukan dulu baru membicarakan kasus yang lainnya, seperti Hasto, seperti siapa dan lain sebagainya. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Alex Marwata pada saat lalu sangat benar sekali, yaitu lebih baik penyidik fokus menemukan Harun Masiku daripada mentersangkakan Hasto Kristianto. Sangat masuk akal sekali. Tetapi saat ini ya, Anda tahu sendirilah, dari 4 pimpinan KPK bahkan juga tidak menetapkan Hasto. Sekarang ini ada pimpinan KPK yang menetapkan Hasto. Nah, Anda juga bisa berpikirlah, mana yang kira-kira pimpinan KPK yang benar-benar pimpinan KPK, kurang lebih seperti itu. Seharusnya terkait nyanyian Rosa, KPK harus memeriksa Firly Bahuri, atau bahkan Firly Bahuri juga didatangkan di sidang Hasto Kristianto. Nah, apalagi dengan ucapan dari Effendi Simbolon ini, menurut saya bukan bersifat de auditu, karena Effendi Simbolon sangat dekat sekali dengan Pak Jokowi. Bisa saja Pak Jokowi curhat kepada Effendi Simbolon misalkan, atau bahkan Effendi Simbolon itu sangat tahu betul, yaitu Pak Jokowi memang membantu Hasto Kristianto. Ini juga harus dicari informasi kebenarannya, atau Pak Jokowi datang ke sidang Hasto Kristianto. Ini menurut saya sangat masuk akal sekali. Nah, bahkan terkait kasus Harun Masiku, KPK siap periksa Firly Bahuri. Nah, kalau misalkan Firly Bahuri diperiksa oleh KPK dan menjadi saksi persidangan di Hasto Kristianto, pastinya akan menyeret nama besar Pak Jokowi, karena dari statement Effendi Simbolon pada saat lalu. Nah, de auditu ini kan sangat
wow sekali. Seharusnya tidak usah beropini the auditu sebelum ada keterangan dari pihak yang bersangkutan, sebelum memeriksa Effendi Simbolon, sebelum memeriksa Firly Bahuri sudah menyimpulkan the auditu. Ini kan sangat lucu sekali ya KPK ya. Komisi Pemberantasan Korupsi siap memanggil mantan Ketua KPK Firly Bahuri dan pimpinan KPK era 2020 untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus Harun Masiku. Saat ini lembaga anti rasuah itu masih terus mencermati seluruh fakta persidangan dalam kasus suap penggantian antar waktu DPR dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto. Tim penyidik tentu mencermati setiap fakta yang muncul dalam persidangan, ujar juru bicara KPK Budi Prasetya di Gedung Merah Putih KPK pada 14 Mei 2025. Budi menegaskan tim jaksa penuntut umum KPU akan memverifikasi keterangan para saksi termasuk pernyataan penyidik KPK Rosa Purbobekti yang menyebut Firly Bahuri dan pimpinan lain menghalangi penetapan Hasto sebagai tersangka pada Januari 2020. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Jumat 9 Mei, Rosa mengungkap Firly Bahuri diduga membocorkan rencana operasi tangkap tangan OTT sebelum penyidik berhasil menangkap Hasto Kristanto dan caleg PDIP Harun Masiku. Informasi tersebut didapat dari tim penyidik dari posko internal dan grup komunikasi tim. Pimpinan KPK secara sepihak merilis informasi OTT ke publik, padahal Hasto dan Harun belum berhasil diamankan, kata Rosa dalam persidangan. 4 pimpinan KPK lain yang disebut menolak Hasto ditetapkan tersangka adalah Nawawi Pomolango, Nurul Gufron, Alexander Marwata, dan Lili Pintauli Siregar. Nah, jadi ada 4 pimpinan KPK yang setidaknya enggan menetapkan Hasto sebagai tersangka. Ada 4 pimpinan KPK, ini kan sangat bohong sekali. Dan bahkan tidak hanya itu saja, Hasyim Asyari pun juga terseret terkait Hasto Kristianto. Nah, ini sangat bohong sekali ya kasus ini. Kenapa tidak Pertamina misalkan? Pertamina kalau diungkap pastinya juga akan merembet kemana-mana dan pastinya melibatkan nama-nama besar. Apalagi kerugian negara konon katanya hampir 1.000 triliun. Pastinya kalau diungkap betul-betul ya kasus Pertamina ini pasti akan menyeret nama-nama besar. Tetapi kenapa kasus Hasto Kristianto ini yang dikejar-kejar terus oleh KPK dan bahkan juga menyeret 4 pimpinan KPK, bahkan juga ketua KPU. Bayangkan ya, ketika misalkan kejaksaan berani setidaknya mengungkap kasus di dalam tubuh PT Pertamina dari akar-akarnya, kemungkinan juga yang akan terseret pasti nama-nama besar ya, pastinya ya kalau menurut saya, karena kerugian mencapai hampir 1.000 triliun. Tapi kenapa beraninya ke Hasto Kristanto? Apakah memang benar ya skenario acak-acak PDIP itu memang benar-benar terbukti ya, benar-benar nyata? Jaksa KPK menghadirkan ex-ketua sekaligus komisioner KPU Hasyim Asyari dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Hasyim akan bersaksi untuk terdakwa Sekjen PDIP. Jaksa KPK Budi S mengatakan ada 2 orang saksi yang akan dihadirkan dalam sidang hari ini. Mereka ialah Hasyim Asyari dan penyidik KPK Arief Budi Suharjo. Hasyim Asyari ex-komisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budi Raharjo menyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi, kata Jaksa KPK Budi S kepada wartawan pada 16 Mei. PK sebelumnya mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang jadi buron sejak 2020 dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku, kata jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ya seperti itulah, jadi memang sangat wow sekali ya terkait kasus Harun Masiku. Apakah akan menyeret nama besar Pak Jokowi ya? Bahkan saat ini juga masih diributkan terkait ijazah, bahkan pada saat lalu digugat terkait ijazah dan bahkan juga wan prestasi mobil SMK. Tiba-tiba ada kasus baru lagi ya, karena Effendi Simbolon pada saat lalu itu Pak Jokowi justru yang membantu Hasto. Wah, konon katanya seperti itu. Apakah ini juga akan menyeret nama Pak Jokowi? Ya, kita lihat sajalah drama berikutnya.